Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dalam hal ini terkait materi ataukah tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Yang saya akan wawancarai adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 dan Kepala Sekolah SMK Negeri 7. Beliau adalah merupakan kepala sekolah yang luar biasa, yang inspiratif, yang banyak memberikan hal-hal yang positif terhadap dunia pendidikan. Untuk kali ini kita akan mencoba mewawancarai satu persatu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi Pak, saya minta waktu sebentar terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini untuk modul 3.1 terkait demonstrasi kontekstual. Jadi begini Pak, ada tugas yang diberikan, jadi mewawancarai beberapa kepala sekolah. Dalam hal ini menjelaskan tentang dilema etika. Jadi dilema etika yang hubungannya dengan pimpinan atau kepala sekolah. Jadi kebetulan Pak, saya minta waktu tak untuk bertanya terkait beberapa pertanyaan yang insya Allah kami akan jawab. Gimana Pak, siap? Siap. Kasih Pak, langsung saja Pak. Saya mau bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah ujian moral? Jadi bagi saya itu semua dilema atau kasus itu kami identifikasi dengan cara menggali sumber-sumber informasi yang ada, terus menganalisa kebenarannya. Iya Pak, lanjut. Selama ini juga kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini memang kadang kita ditemukan pada masalah seperti ini, dua-dua harus kita benarkan. Ya. Jadi yang kami lakukan itu adalah melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak. Kalaupun misalnya saya memihak pada ini, artinya keputusan memihak pada ini, tentunya ada upaya-upaya memberikan pemahaman kepada pihak yang satu, dan tentunya juga tetap saya libatkan tim yang ada di sekolah untuk membantu mencari data-data atau mencari yang menjadi dasar untuk mengambil kebijakan itu. Jadi harus tidak boleh mengatakan bahwa ini yang didahulukan atau seperti apa, ya harus ada ini dulu Pak ya, harus dipertimbangkan. Iya, tetap saya tanya teman-teman, paling tidak wakil kepala sekolah lah. Iya, terima kasih. Terus kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak. Jadi saya itu Pak, kita berbuatkan sesuai dengan program yang ada. Jadi program saya jalankan itu selalu memperbaiki saja koordinasi dengan teman. Di dalam pikiran saya itu tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Yang ada adalah bagaimana kita mencapai tujuan yang telah kita susun dalam bentuk visi sekolah. Bagaimana visi itu bisa kita capai dengan memperbaiki hubungan-hubungan, tentunya dalam hal ini komunikasi baik. Hubungan emosional Pak ya. Iya. Siap Pak. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif itu adalah ketika keputusan itu saya ambil setelah saya bertanya dulu kepada teman-teman yang membidangi itu, karena semua problema yang ada itu sebenarnya bukan tertuju pada hanya pada kepala sekolah, semua ada membidangi. Misalnya terkait siswa yang malas, nah tentu guru BK dan kesiswaan. Nah, terkait dengan guru yang ada problem-problem, tentu harus bertanya kepada teman hubungan masyarakat. Siap. Berikutnya Pak, kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, Pak? Maksudnya tantangannya Bapak dalam hal ini. Ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kita harus dihadapkan pada dua masalah. Ya. Karena kami berkecimpung di dunia pendidikan, yang ada dalam pikiran kita itu selalu berpikiran baik. Ya. Dua masalah ini harus selalu kita langkah bagaimana ketika ada yang harapannya yang kita tidak penuhi, ya tentu harus diberikan pemahaman bahwa alasannya seperti ini. Jadi itu dilemanya, semua kita mau perbaiki dengan tidak mengecewakan yang mungkin skala prioritas Pak ya, ada iya. Skala prioritas ya. Iya Pak, makasih. Berikutnya Pak, apakah Bapak memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang harus dijalankan? Bagi saya dilema etika ini tidak bisa kita pilih-pilih. Ketika ada masalah seketika itu harus kita berupaya untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena ini etika beda dengan belanja barang. Kalau belanja barang ya biar nanti besok tidak ada pengaruhnya, tapi kalau dilema etika ini dipilih-pilih bisa jadi muncul masalah-masalah baru. Jadi saya dapat mungkin kita dengan berbagai upaya pelibatan teman-teman usahakan lebih cepat selesai itu jauh lebih bagus. Siap. Nah, terus Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait hubungannya dengan dilema etika, Pak? Ya, namanya kita mengelola lembaga. Lembaga itu penanggung jawabnya adalah kalau sekolah ya sekolah, kalau instansi lain mungkin kepala dinas. Tetap harus kita libatkan. Ada bukan hanya satu orang. Itu tadi saya katakan bahwa kalau terkait belanjaan barang ya tanya ke urusan sarana, terkait dengan siswa yang nakal yang malas tanya ke kesiswaan dan guru BK, tetap harus kita libatkan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa dan tentu yang paling tahu adalah mereka karena memang bidangnya. Siap. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang hubungannya dengan pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika itu? Ya, jadi bagi saya itu dengan melibatkan teman-teman dalam mengambil keputusan ketika ada dilema itu ada kebahagiaan tersendiri. Ketika ada hal-hal baru muncul, ini kan kita bisa balik bertanya lagi kepada teman-teman bahwa bagaimana ceritanya dulu sehingga terjadi seperti ini. Artinya sudah menjadi prinsip saya bahwa berbagi dan saling merasakan itu lebih bagus. Tidak boleh ada dominan bahwa saya lah gara-gara saya, selalu karena kita. Terima kasih Pak. Banyak pelajaran yang kami ambil dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak.
mungkin ini menjadi sebuah referensi buat saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mungkin bisa mengambil apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk menerima kami terkait tugas kami Pak sebagai calon guru penggerak dalam hal ini modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak mohon izin kami diminta untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah 2 atau 3 orang kepala sekolah untuk mencoba untuk bertanya tentang apa yang ditugaskan kepada kami. Tanya Pak, bisa ya Pak deh? Ya, sabar. Tapi Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi seperti ini, kita harus berada di sela-sela anak-anak secara pribadi, memberikan perhatian khusus. Dari situ bisa kita identifikasi anak kita ini punya masalah, begitu masalah etika, moral dan sebagainya. Berikutnya Pak, apakah Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama, maksudnya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk mengambil keputusan dengan dua dilema itu saya selalu melibatkan guru BK dan vokasi kesiswaan, karena dia akan tahu kondisi-kondisi mana yang akan membuat mereka benar dan mereka berada dalam posisi yang salah, karena ini akan berhadapan dengan masyarakat. Jadi saya libatkan bimbingan karir kesiswaan untuk betul-betul mendeteksi lebih baik, lebih bagus mana yang lebih baik dan mana yang lebih penting. Siap. Terus kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya itu yang saya lakukan untuk hal-hal seperti ini adalah melibatkan semua pihak, terutama mulai dari pembina OSIS, BK, kemudian Kewakasek secara berjenjang untuk menyelesaikan masalah ini. Siap. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sini? Hal yang paling efektif itu adalah mengambil sebuah keputusan adalah melibatkan orang tua siswa apabila ada anak kita yang memang di luar dari jangkauan etika yang ada. Makanya membuat orang tua itu sangat efektif. Nanti dari orang tua itu kita bantu dari pihak sekolah, kemudian kita juga akan melibatkan proses guru BK. Kemudian Pak, di samping itu tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan yang sangat berat itu apabila yang bersangkutan merasa benar walaupun sudah bersalah. Ini tantangan luar biasa. Makanya pendekatan person, pendekatan kekeluargaan, itu yang kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah misalnya kita buatkan jadwal, ataukah bentuk-bentuk prosedur yang lain Pak mungkin? Kalau dilihat dari jenis masalah yang ditemukan, harus kita bedakan. Kalau dia hanya bersifat sementara, ya bisa secara person pada selesai. Tapi kalau sudah melibatkan orang tua dan masyarakat, kita harus prosedural, membuat orang tua, kalau perlu kita ke yang berwajib, kalau tidak mampu menyelesaikan itu adalah alternatif terakhir. Itu adalah bagian-bagian prosedur yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika di sini? Saya kira semua
warga sekolah, Bapak Ibu guru itu berhak. Tapi yang paling menentukan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini adalah guru BK. Guru BK dibantu dengan pembina OSIS dan vokasi siswa. Iya. Tapi Pak, pertanyaan terakhir di sini, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan di terkait dilema etika ini? Iya. Orang bijak itu bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Maka setiap pengalaman, setiap masalah itu selalu jadikan acuan. Dan begitu pula cara menyelesaikannya kita jadikan acuan. Oh seperti ini menyelesaikan masalah seperti ini, masalah yang begini kita selesaikan seperti ini. Tetapi yang jelasnya harus ada pendekatan juga ke anak-anak untuk menghindari hal-hal yang seperti masalah-masalah yang terjadi. Iya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak berikan menjadi pembelajaran buat kami sebagai CGP untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sukses, semoga berhasil. Iya. Oke, saya juga jadi kepala. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami dari kedua kepala sekolah yang hebat dan inspiratif, yakni Kepala SMK Negeri 2 Pindrang dan Kepala SMK Negeri 7 Pindrang. Semoga bisa menjadi bahan atau bekal buat kami sebagai calon guru penggerak yang membahas tentang dilema etika dan rujukan moral terkait modul 3.1. Semoga kedepannya kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.